seluruh syariat, tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat. Kita mengerjakannya karena taat dan karena kewajiban. Jadi itu kata kuncinya. Tahajud itu sehatnya luar biasa. Ya, Anda kan nanti malam tahajud tuh. Nikmati aja tahajudnya. Ya, nikmati luar biasa. Supaya apa? Supaya kita merasakan. Jadi minta sama Allah, ya Allah berikan aku kenikmatan dalam ibadah kepadamu jauh lebih nikmat daripada makanan yang paling sehat ya Allah. Paling enak. Minta kayak begitu. Jadi nanti tilawahnya kita gampang nangis. Ya, baca Quran itu gampang nangis. Kita sholat pun jadi gampang nangis. Baca Al-Fatihah gampang nangis. Gitu loh. Dikit-dikit tuh gampang nangis. Tapi nangisnya itu bukan nangis karena melo, karena cengeng. Bukan. Tapi karena kedekatan kita dengan Allah. Gitu loh. Jadi bahkan Umar ya radhiyallahu pernah mengatakan bahwa kalau engkau membaca Quran maka menangislah. Kalau engkau tak mampu menangis maka paksakan dirimu untuk menangis, kata Umar. Karena saking pentingnya kita untuk mengasah hati. Dan asahan hati yang paling baik adalah dengan Al-Quran. Ya. Lagi jogging, ya nggak usah dengerin musik-musik apa itu kan yang apa bikin semangat gitu. Dengerin Quran. Ya. Lagi masak, dengerin Quran. Nanti lama-lama hafal sendiri. Buktinya apa? Al-Quran itu gampang dihafalkan. Buktinya kita hafal Yasin. Karena sering Yasinan. Kan yang Yasinan dulu kan tanpa sadar kan hafal sendiri Yasin kan. Ya. Jadi Al-Quran seperti. Jadi semakin banyak itu masuk ke dalam diri kita, maka akan semakin terisi elektronnya tadi. Elektronnya semakin terisi dan semakin sehat badan kita. Ya. Nah, kalau kita lihat keseharian Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul itu memberikan atau memberi petunjuk yang sangat-sangat luar biasa kepada kita dan bisa kita ikuti, bos kan? Bisa kita ikutin. Ternyata contoh gini, Rasulullah SAW ketika Isya, karena kan kita bahas Isya dulu nih. Isya, Nabi SAW itu tidur, ya, tidur, habis Isya biasa tidur. Di luar ini sekarang, karena sekarang konteksnya kita mabit, lain cerita. Ya. Jadi ternyata tidur itu ya bisa membuat tubuh kita tuh terrelaksasi, mengalami relaksasi luar biasa. Gula darah bisa turun, hormon stres bisa turun. Maka salah satu cara Allah Subhanahu Wa Taala di perang Uhud, saya lupa itu saya. Itu adalah ditidurkan sama Allah untuk menghilangkan ketakutan mereka. Ya, tidur itu cara paling mudah untuk menghilangkan kecemasan. Ya. Tapi yang luar biasa apa? Yang luar biasa adalah malam kayak begini. Jadi apa? Allah memberikan firman-Nya kepada kita. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami kepada Allah di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran adalah benar, kata Allah. Ada pagi, ada malam, ada siang, ada sore gitu kan. Ada matahari pagi, ya. Kayak begini. Kenapa ada malam? Ya, malam itu fungsinya apa? Kalau kita lihat dalam Al-Quran dalam surat An-Naba, wa ja'alnal laila libasa, wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai waktu istirahat, kata Allah, sebagai tidur. Maka di situ kuncinya apa? Kuncinya Rasul mengajarkan kepada kita bahwa malam itu ya bukan lagi waktu untuk banyak makan. Kalau mau makan silakan makan, tapi tidak banyak. Ya. Kenapa? Malam waktunya untuk bersih-bersih badannya, untuk rehat. Jadi malam jangan banyak-banyak makan lagi. Yang sudah makan tadi nggak apa-apa. Yang sudah 2 kotak nggak apa-apa juga. Sudah masuk mau diapain kan? Jadi malam bukan waktu yang kita perlu banyak untuk makan. Ya. Dan ternyata memang ketika seseorang itu, kalau Anda pernah mungkin baca, salah satu cara terbaik atau cara terbaik untuk meriset badan kita itu adalah memperbaiki pola tidur. Tidurlah pada pola-pola tertentu atau pola-pola yang disampaikan atau diajarkan oleh Nabi SAW. Contoh malam kayak begini nih. Pada Isya tidur, nanti malam bangun. Bagaimana cara untuk men-setting hormon atau mungkin alarm badan kita? Gampang. Alarm badan kita itu bisa tersetting dengan doa. Jadi kalau malam Anda mau bangun, ngomong sama Allah, ya Allah, bangunkan aku nanti malam ya Allah. Nanti Allah akan bangunkan. Sebelumnya apa? Baca dulu Al-Quran. Maka sebelum tidur kan kita biasa disunahkan membaca zikir. Ya. Al-Quran juga disunahkan baca. 2 surat yang biasa kita disunahkan untuk dibaca waktu mau tidur malam. Yaitu apa? Surat Al-Mulk sama Sajadah. Baca aja terus itu. Nanti malamnya bangun. Gitu. Saat itu nanti tubuh kita sekalian akan mengalami atau terjadi peningkatan namanya growth hormone. Growth hormone itu adalah hormon
yang sifatnya memperbaiki sistem secara umum. Ada kanker, dia bisa, ada sel kanker yang mau tumbuh, dia akan makan, ya. Atau sel-sel yang rusak dia makan. Itu munculnya saat malam, hanya malam terutama. Ya, maka tadi saya katakan, malam itu istirahat, jangan banyak aktivitas. Ya. Jadi kalau yang misalkan kerjanya shift gimana? Tetap utamakan, usahakan malam itu bisa tidur. Jangan terus-terusan bangun. Ya. Kemudian apa lagi? Malam terjadinya penurunan suhu tubuh kita. Suhu tubuh turun malam hari. Ya. Suhu tubuh turun otomatis, nanti kita lihat pada siang. Suhu tubuh turun otomatis kerja jantung pasti akan ringan. Jadi berbekam itu lebih baik tidak malam hari. Kenapa? Karena bekam itu lebih mengeluarkan panas, ya, energi. Jadi bekam itu ilmuwan memang tidak disebutkan secara spesifik di hadis Nabi SAW. Tapi ilmuwan menyebutkan bahwa berbekam itu paling baiknya kapan? Siang. Waktu matahari lagi panas-panasnya, nah berbekamlah saat itu. Karena kalau bahasa mereka tuh darah kita lagi bergejolak. Jadi berbekam itu siang hari paling baik. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, maka ambil faidah atau fadilah di situ. Contoh, Nabi bersabda bahwa berbekam, ya ada yang mengatakan hadis sahih, ada yang mengatakan hadisnya hadis lemah. Tapi tidak apa-apa, kita pakai untuk urusan bukan ibadah nggak apa-apa. Tapi Nabi menyatakan bahwa berbekam pada tanggal 17, 19 atau 21 itu bisa menyembuhkan penyakit. Kata Rasulullah. 17, 19, 21 tanggal tahun Islam ya. Dengan sebelumnya kan kita dibersihkan dulu dengan 13, 14, 15-nya kita disunahkan untuk puasa Ayyamul Bid. Gitu. Jadi berbekam itu bagusnya saat siang hari paling bagus. Sebelum bekam ngapain? Tidur. Kan gitu kan? Maka ada sunnah qailullah kan? Ya, qailullah itu tidur siang. Ya, jadi tidur siang nggak usah lama-lama. Kalau Anda mungkin istirahat setengah 12-an, kita sekarang zuhur kan 12 kurang 10 lah katakanlah. Tidur 10 menit, 5 menit cukup. Dan tidur di waktu itu adalah tidur yang paling baik untuk memperbaiki fungsi enzim badan kita. Itu yang pertama. Secara syariatnya, secara syar'inya, maka Rasulullah menyatakan bahwa tidur siang adalah tidur untuk persiapan bangun malam. Jadi kalau mau bangun malam, maka tidurlah siang. Jadi kalau siang-siang itu Anda masih ada kesempatan tidur, tidur aja di musola sebentar. Ya. Seperti itu, ya. Jadi kemudian kan kita malam bangun. Jadi saat malam bangun itu sebenarnya tubuh kita kan tadi kan bahasanya kan terresetting semua, terreset. Jadi berkata laptop itu lagi error gitu kan, kita pencet tombol on off-nya lama nanti mati. Nah, begitulah proses tidur itu membuat kondisi itu semua. Malam harinya Allah bekali tubuh kita ya saat malam itu jam-jam 1, 2, 3 itu lagi tinggi-tingginya hormon si growth hormon tadi. Maka jangan pernah kehilangan momen itu ya untuk apa? Untuk bergerak. Di malam itu kan kita disunahkan untuk sholat kan. Dan sholat adalah gerakan stretching dan relax yang paling baik. Sholat. Bagaimana sholatnya? Sholatnya sebagaimana sholat Nabi SAW. Ya, rukunya, sujudnya, takbirnya, takbiratul ihramnya, seperti itu. Ikutin semua. Ya. Malam tuh, terus kita bangun kan. Habis itu, kalau Anda ada kesempatan tidur menjelang subuh, tidur sebentar. Itu tidur baik. Itu tidur yang bagus itu. Rasulullah biasanya antara subuh sama azan subuh sama iqomah subuh itu beliau tidur. Tapi tidur Rasulullah itu kan tidak seperti tidur kita. Ya, ada beberapa riwayat menyebutkan beliau tidur sebentar. Jadi tidurnya itu sebelum subuh. Ya. Ba'da subuh jangan tidur. Karena tidur ba'da subuh adalah waktu di mana jantung kita lagi, jadi kondisi udara saat kita saat itu ya, di waktu subuh sampai syuruk atau duha itu ya 2 jam atau satu jam lah, mengatakan setengah jam 1 jam kurang lebih seperti itu setelah subuh. Itu jangan tidur waktu itu. Ya, kalau Anda pengen tidur tetap udah ngantuk banget, usahakan jangan berbaring, biarkan tidur dalam kondisi berzikir, duduk. Sebab apa? Banyak terjadi serangan-serangan jantung ya, atau kelemahan-kelemahan jantung itu di pagi hari kayak begitu. Jadi pagi jangan tidur. Ya,
Dan itu salah satu tidur yang bikin blow on. Iya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah seperti itu. Jadi tidur yang bikin bodoh itu tidur ba'da subuh. Ya. Selain bodoh, bikin bodoh, apalagi rezekinya ya, dikurangi sama Allah. Kenapa? Karena malaikat waktu itu lagi sibuk-sibuknya bagi-bagi rezeki dari Allah gitu kan. Dia malah tidur. Ini kan nggak sopan namanya. Jadi kalau Anda pergi buat sekalian, jadi salah satu tipsnya saya, kalau Anda pergi musola, misalkan tuh masjid dekat rumah. Nah, kan ada doa malaikat di pagi hari kan. Yang malaikat itu mengatakan, ya Allah berkahi orang yang bersedekah hari ini, pagi hari ini. Maka subuh itu, jangan pernah kehilangan momen untuk bersedekah. Datang ke masjid, bawa uang, mau 5.000, 10.000, 100.000, pokoknya kencelin ke masjid, niatkan untuk sedekah karena Allah. Maka dapat doa malaikat. Dan itu dikerjakan tiap hari, nggak bisa sekali-sekali. Karena doanya itu setiap hari. Gitu kan? Ba'da subuh. Ya, ba'da subuh. Bagusnya seperti itu. Kemudian, setelah, waktu syuruk masuk, ya kalau Anda bisa ketemu syuruk, sholatlah syuruk tadi. Saya kira mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ya, pahala dari sholat syuruk itu. Ya, kata Nabi SAW, pahalanya sempurna umroh gitu kan. Ya, kalau bisa syuruk. Syuruk itu dari mulai subuh sampai ke terbitnya matahari. Sekitar sekarang sekarang kan subuh jam 4:11. Syuruk itu kurang lebih sekitar jam 5:30 lebih 10-an lah. Kurang lebih 5:40, 5:45 lah kurang lebih. Ya, sholat waktu itu. Nanti habis itu apa yang dikerjakan? Jadi dari mulai subuh itu sampai ke syuruk ngapain? Kalau nggak zikir, pagi baca Quran. Zikir pagi itu bro sekalian. Zikir yang luar biasa, yang disebutkan bahwa para ulama, saya baca di beberapa kisah-kisah itu, subhanallah, itu yang menyebabkan umat Islam waktu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu bisa memenangkan istana Madinah itu salah satunya karena zikir pagi mereka yang luar biasa. Zikir pagi. Maka jangan pernah kehilangan momen zikir pagi itu. Kalau Anda misalkan pulang atau pergi kantor misalkan ba'da subuh nggak apa-apa di motor atau di kendaraan tetap zikir pagi. Hafalkan zikir itu. Karena itulah kemenangan kita di situ. Jangan lupa zikir pagi. Ya, dan lagi-lagi saya sampaikan, ibadah itu adalah nutrisinya kolbu. Zikirnya kita sebenarnya makanan buat kolbu kita. Maka jangan lupakan zikir. Ya, apalagi di sisa-sisa di luar mungkin kita tidak ada zikir pagi petang, ya sudah berzikir biasa aja. Dan zikir itu dilafazkan, bukan di dalam hati. Dilafazkan, diucapkan, astagfirullah gitu kan. Ya tidak perlu gede-gede lah mulutnya gitu kan. Ya, cukup kita yang dengar gitu kan, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil atau istighfar seperti itu. Ya, baru masuk duha. Ya, jadi antara subuh sama syuruk itu jangan tidur karena memang pernah saya tulis juga bahwa itu memang waktu di mana ada satu satu bahan yang Allah turunkan atau ciptakan di udara pagi itu yang ingat saya namanya nitrik oksid atau NO, dan ini salah satu antioksidan yang paling baik. Ya. Jadi subuh itu jangan tidur, nikmati limpahan rezeki dari Allah dari udara tadi, ya. Subuh itu. Kemudian baru masuk ke duha. Ya, duha saya kira mungkin semua sudah paham ya. Duha yang paling baik kapan? Dekat-dekat sama zuhur. Dekat-dekat sama di saat matahari mulai agak memanas, duhalah di situ. Sebab apa? Karena secara aktivitas kita lagi sibuk-sibuknya kita ketemu Allah. Ya, jadi duha itu paling baik kapan? Waktu lagi matahari panas-panasnya. Ya, bahkan setengah jam sebelum itu masih boleh. Sebelum zuhur, misalkan jam 12, kita setengah 12 duha masih boleh. Ya. Dan kalau sudah ibadah, gaspol. Gaspol maksudnya apa? Kalau Anda misalkan para yang baru dilantik menteri kemarin kan, pasti pakai baju yang luar biasa, ya pakai jas, pakai parfum segala macam. Nah, perlakuan seperti itu, ya kalau kita lakukan adab yang sama terhadap Rob kita kepada Allah, maka harusnya lebih. Maksudnya gimana? Contoh kan, kalau Anda di sini kan kalau kerja kan nggak pakai kaos oblong, beda sama Google kata pakai kaos oblong. Jadi kalau sudah ketemu Allah, beradablah yang terbaik. Beradablah yang terbaik.
itu bonusnya didapatnya banyak. Contoh misalkan kita bisa siapin, misalkan Anda kerja boleh pakai baju oblong, silakan. Tapi ketika ketemu Allah jangan pakai baju oblong. Bawa baju. Usaha sedikit, ikhtiar sedikit supaya apa? Supaya ketemu Allahnya lebih baik. Ya. Habis itu gimana? Nabi SAW sampaikan bahwa kalau tidak memberatkan umatku, kalau memungkinkan sekalian, Anda bersiwaklah. Bukan sikat gigi ya, tapi siwak. Ya. Dan siwak itu salah satu bentuk ibadah atau mungkin salah satu bentuk sunnah Nabi SAW yang sangat dicintai Allah. Ya, Allah mencintai orang-orang bersiwak. Ya, mungkin lagi wudhu itu, jadi kalau saya pernah ngitung itu kalau dihitung-hitung, ya, kita satu hari itu kalau kita bisa rutinkan saja bersiwak, itu lebih dari 30 kali kita bersiwak. Kenapa? Kalau tidak memberatkan umatku, maka setiap habis wudhu, aku akan wajibkan mereka bersiwak. Itu yang pertama. Wudhu 5 kali sehari kan? Kalau tidak memberatkan umatku, maka setiap mau sholat, aku wajibkan mereka bersiwak. 5 kali, 10 kali udah. Ini belum termasuk sholat sunnah loh. Belum termasuk sholat sunnah. Setiap mau sholat, siwak. Ya, ya, itu siwak. Dan siwak itu merupakan salah satu sunnah kenabian. Ya, sunnah Nabi. Ya, di samping ada bersiwak, kemudian cukur kumis, cukur bulu kemaluan, berbekam, sama wangi-wangian. Itu sunnah itu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian di tas Anda, ya, terutama yang ikhwan ya, kalau bisa tuh minimal ada 2 produk tadi tuh. Kalau nggak siwak, parfum. Mau ketemu Allah, siwakan dulu. Parfuman dulu. Wangi-wangi dulu. Karena malaikat suka dengan wangi-wangian. Ya, seperti itu. Masuk kita sampai ke siang. Ya. Masuk siang di duha, aktivitas Nabi SAW seperti itu. Lalu siang ada namanya qailullah. Qailullah ini kalau kita, Bapak Ibu, teman-teman baca, di penelitiannya namanya power nap. Power nap itu tidur berkualitas. Ada yang mengatakan sebelum zuhur, ada yang mengatakan sudah zuhur. Tapi kalau kuliah dua-duanya bagus. Ya, kalau misalkan zuhur setengah 12 atau jam 12, maka setengah 12 tidur sebentar. Tidur sebentar. Atau nanti ba'da zuhur juga tidur. Jadi kalau kita lihat memang tadi tidur itu adalah proses mengistirahatkan enzim badan kita, tidur. Jadi kenapa ada malam? Karena memang malam itu adalah cara Allah untuk mengistirahatkan. Jadi sebenarnya kalau ada sekarang banyak orang misalkan dia makan ngantuk, habis makan ngantuk misalkan. Ya, habis makan mengantuk. Penyebabnya apa? Pura-pura mikir lah. Gini kan. Gitu. Nanti kalau ditanya, jawaban orang soleh apa? Wallahu a'lam. Meskipun tidak tahu kan. Kalau ujian tuh gampang gitu kan. Apa penyebab stroke? Wallahu a'lam. Apa penyebab kolesterol? Wallahu a'lam. Jadi kalau ujian ada 50 soal, ya Allahu a'lam. Jelas tidak akan lulus. Jadi orang banyak habis makan tuh mengantuk, ya salah satunya adalah karena tubuhnya tidak bisa mengolah makanan tadi. Kalau tubuh tidak bisa mengolah makanan tadi, Bapak sekalian, maka tubuh istirahat dulu, bikin enzim dulu. Gitu sebenarnya. Jadi kalau Anda makan, maaf, misalkan ya, nasi yang ada minyaknya, mungkin santannya, gitu kan, plus gorengannya, plus lagi dengan gulanya, gitu kan. Biasanya kan habis itu ngantuk tuh, biasanya, sebagian besar orang kan. Kan beda ceritanya kalau Anda makan karedok. Coba makan karedok, biasanya nggak ngantuk. Kan sayur kan, ya dia masih banyak enzimnya. Atau Anda makan rujak, seperti itu. Ya, maka dalam Islam memang disunnahkannya, bahkan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa salah satu sunnah kita ketika makan itu adalah makan buah terlebih dahulu. Jadi makan buah itu sebelum makan. Sederhana loh, tapi itu efeknya luar biasa. Ya, makan buah. Kemarin ada teman ada yang tanya, dokter bagaimana cara makan coto? Coto Makassar, enak kan? Ya, kalau yang suka biasanya suka makan itu. Gampang saya bilang. Kalau Anda makan coto, itu kan dikasih jeruk nipis. 1 mangkok tuh kan. Terus Anda minta air lah 2-3 gelas. Nanti jeruk nipisnya dimasukin situ. Diperes. Minum segelas, 2 gelas, 3 gelas. Kenyang kan? Nah, pulang habis itu. Cara makan coto yang baik. Gitu ya. Sama juga kalau makan nasi padang. Ya. Bawa buah dari rumah yang banyak. Air putih gitu kan.
makan buah dulu di situ. Agak banyak makan buahnya. Nah, agak kenyang sedikit pulang. Nasi padang ini dibeli, kasih ke orang. Gitu. Gak apa-apa makan nasi padang ya, silakan aja. Asal Anda kalori keluarnya sama. Itu aja sebenarnya. Ya bukan salah makanannya, sebenarnya masalahnya adalah sekarang kita makan tapi yang keluar kalorinya nggak ada gitu. Jogging jarang, olahraga jarang, naik tangga jarang. Ya, saya kira mungkin kalau teman-teman yang ngantor di lantai 5 gitu ya. Kalau misalkan saya ngantor di sini lantai 5, kemungkinan besar saya akan naik tangga tiap hari. Kecuali tanggal 20, lantai 20 nggak apa. Habis waktu nanti. Karena itu cara paling baik untuk bakar kalori naik tangga itu. Apalagi naik tangganya ngatur napas. Keren itu. Kalau nggak bisa naik tangga ngatur napas, maka jalannya ngatur napas. Ada tuh. Jadi jalannya itu, jadi dia setiap berapa menit kita bernafas. Napas biasa, nanti berapa detik kita tahan. Tanpa sadar, jalan kayak begitu tuh akan menguatkan massa otot kita. Karena kondisi hipoksia pada otak, ya, kondisi hipoksia pada otak itu akan memunculkan growth hormone tadi. Kalau growth hormone muncul, Anda seperti orang binaraga. Gitu. Jadi lagi jalan itu, atur nafasnya. 2 menit, tek-tek jalan. Habis itu tarik nafas, berhenti, henti nafas. Henti nafas, maksudnya Anda tahan nafas, maaf. Jalan dalam kondisi tidak ada nafas. Terus habis itu, ya itu tidak lama, paling 30 detik. Ya. Habis itu balik deh. Jadi Anda mulai ngatur nafas. Nanti apa yang terjadi lama-lama, nanti baca Qur'annya enak. Bisa panjang baca Qur'annya. Gitu. Ya. Jadi itu caranya seperti itu. Baik, jadi siang kemudian masuk lagi, ada waktu yang kita nggak boleh tidur. Ada waktu yang kita nggak boleh tidur, antara tadi, asar sama maghrib. Jangan tidur waktu itu. Karena itu tidur juga yang tidak baik, yang memang dilarang oleh Nabi SAW. Ya, secara organ juga tidak baik. Tidur di waktu asar ke maghrib. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir, semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.